3, 5, dan 7. Tapi mungkin tugasnya bisa saya informasikan seminggu sebelumnya. Jadi pertemuan kedua mungkin saya sudah akan memberikan tugas supaya teman-teman bisa mencicil mengerjakan tugas. Jadi tidak numpuk karena saya tahu bahwa semua mata kuliah akan diberi tugasnya akan diberikan pada pertemuan ketiga, 5, dan 7. Tuh. Tugasnya tugas individu. Kenapa saya berikan tugas individu? Karena eh, studi kelayakan bisnis ini ada hitungannya, ada hitungan matematika. Sehingga saya harapkan teman-teman semua mengerjakan sendiri. Tuh. Dari sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita memulai perkuliahan? Ya ada Pak. Ya ada. Semuanya ada di Taiwan atau saya kalau nggak salah dari daftar mahasiswa ada 3 orang dari Hong Kong. Ada 3 orang dari Hong Kong ya, kalau nggak salah. Eh, saya rasa Hong Kong dan Taiwan tidak ada perbedaan waktu ya, jadi sama jam 11 kita mulai. Ada yang di Indo juga sih Pak, yang udah mudik. Oh, sudah pulang ke Indo. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau di Indo sekarang jam 10. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya coba memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Oke. Saya jelaskan dulu untuk studi kelayakan bisnis. Sebelumnya mohon maaf untuk yang lain kalau tidak ingin bertanya atau tidak ingin berdiskusi, mikrofonnya di mute dulu supaya tidak mengganggu perkuliahan. Mikrofon di mute. Nanti kalau ada pertanyaan atau saya melemparkan pertanyaan boleh mikrofon dinyalakan. Terima kasih. Oke, untuk konten. Yang pertama pada studi kelayakan bisnis kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Mengapa kita perlu belajar studi kelayakan bisnis, apa saja yang akan kita pelajari. Yang kedua kita akan melakukan penilaian. Kita akan melakukan banyak penilaian selama 8 minggu ini. Yang pertama adalah menilai usaha kita. Menilai usaha kita ini layak atau tidak seperti judulnya studi kelayakan bisnis. Berarti studi ini layak, bisnis kita ini layak atau tidak. Jadi kita nilai usahanya. Usaha kita ini layak atau tidak. Kemudian kita juga akan belajar mengenai manfaat mengapa kita harus belajar studi kelayakan bisnis ini. Penilaian berikutnya kita juga akan belajar mengenai penilaian aspek pasar dan pemasaran. Nah, mengapa hal ini penting? Karena tentu saja ketika kita memulai sebuah bisnis atau memiliki sebuah bisnis, kita akan memasarkan produk kita. Kita akan memasarkan servis yang kita berikan. Bisa dalam bentuk produk atau servis. Nah, oleh karena kita harus mengetahui pangsa pasar kita seperti apa, market kita seperti apa. Apakah market kita nanti adalah orang dewasa, anak-anak, atau remaja. Kemudian teknik pemasarannya seperti apa. Nah, penilaian aspek pasar dan pemasaran ini kita akan pelajari juga di mata kuliah ini. Nah, sebenarnya kita juga akan pelajari nanti kita akan pelajari pengertian analisis pasar dan pemasaran ya. Ini berkaitan ya. Kemudian juga kalau kita sudah mengetahui aspek pasar, kita sudah mengetahui bagaimana pemasarannya, kemudian kita akan belajar untuk mengambil keputusan. Bagaimana keputusan apa yang bagus untuk pemasaran produk kita. Bagaimana produk kita nanti dipasarkan. Kita putuskan, kita sebagai pemilik bisnis. Role kita di sini adalah, peran kita di sini adalah pemilik bisnis. Sehingga kita harus belajar mengambil keputusan. Ya, sebagai pemilik bisnis tentu saja kita yang memiliki peranan penting akan bisnis kita, sehingga kita akan mengambil keputusan dalam bisnis kita. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa masih sangat awal ya, jadi belum ada yang ditanyakan. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, mari kita berdiskusi sebentar.
Saya ingin bertanya di sini, di kelas ini, di angkatan ini, apakah ada yang sudah memiliki bisnis dan atau ingin berbisnis? Adakah yang sudah memiliki bisnis dan atau ingin berbisnis? Oke, silahkan bagi yang ingin eh, berdiskusi atau menjawab pertanyaan, silakan. Apakah ada yang sudah bisnis atau ingin berbisnis? Mbak Nana Maulida, hadirkah? Nana Maulida atau Mbak Herpianti? Mbak Herpianti, Mbak Herpianti, atau yang lain mungkin? Apakah di sini ada yang sudah memiliki bisnis atau sedang ingin akan memulai bisnis? Silakan. Tidak, oke silakan. Mbak siapa? Ya, Halo monggo. Pak, Ya, halo. bisa dengar nggak? Bisa, bisa. Dengan Mbak siapa? Eva. Pak Nyai Sumiati. Mbak mohon maaf, Mbak siapa? Nyai Sumiati. Mbak Nyai Sumiati. Susmiati. Oke, Mbak Susmiati. Ya, silakan. Apakah Mbak Susmiati sudah punya usaha atau Ya, ingin? Nyai Sumiati Pak, kalau Susmiati itu Hong Kong, Nyai Sumiati Taiwan. Nyai Ya. Sumiati. Oh, Nyai Nah, Sumiati. Nyai Sumiati. ini Oke. Pak, maksudnya kira-kira kalau buka bisnis di Indonesia yang pemasarannya cepat itu seperti bisnis apa ya Pak? Kalau di sini kan saya paling ya online sama jual pulsa aja gitu kan kalau di sini. Tapi bingungnya nanti pulang tahun depan di Indo itu mau usaha apa gitu. Mbaknya mau usaha apa dulu? Tadi kan saya bertanya. Iya bingung, aku kan bingung Pak. Bingung gitu kan karena kan persaingannya di tempat saya banyak yang usaha-usaha itu. Oke, jadi Mbak Nyai Sumiati belum punya gambaran ya. Oke, nggak apa-apa. Ah, mungkin saya nggak bisa menjawab karena belum bisa menjawab karena pertanyaan tadi siapa yang sudah memiliki bisnis atau ingin berbisnis. Mungkin kalau belum menemukan ide, coba digali dari. Kalau Pak, saya juga online shop, Pak. Tapi saya punya planning untuk nanti saya pulang ke Indonesia, saya mau membuka toko, nanti saya mau menjadi partner Lazada atau Shopee yang online gitu, Pak, serba Oke, online. oke, Kalau oke, saya oke. seperti itu, Mbak siapa tadi yang ya. baru berbicara? Titin Ishari. Titin Ishari. Mbak Titin ya. Iya. Kalau Oke, saya seperti itu planningnya ke depannya sih. oke. Jadi sementara ini sudah punya usaha online. Kemudian nanti Iya. di Indonesia akan mengembangkan punya punya eh, bukan toko ya, Eh, punya punya toko buka sendiri toko. ya, dengan Uh, bekerja sama dengan Shopee. Oke, bagus, bagus, bagus. Oke, karena memang sekarang musim pandemi, jadi sehingga eh, orang sudah harus berbelanja online sangat menyenangkan dan lebih murah sekali ya. Jadi saya juga sering sekali iya, berbelanja online. seperti Itu itu. bagus. Menurut saya sangat menjanjikan juga. Oke. Kemudian ada lagi yang sudah punya usaha atau ingin memiliki usaha. Kalau belum punya, ingin dulu nggak apa-apa. Usaha apa? Ingin, Pak. Oke, Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Dengan Mbak siapa? Oke, Pak, Tusira. Oke, Mbak Tusirah. Ya, Pak gini, kan saya kan sekarang saya kan bahasa Inggrisnya nggak baik, nggak bisa banget. Cuman sedikit-sedikit boleh lah. Nah, kemudian saya manfaatkan waktu itu untuk mengajar adik saya gitu, Pak. Adik saya keponakan saya intinya ada 5 orang gitu ya. Waktunya gantian. Nah, kemudian adik saya sekarang udah bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris. Nah, tetangga saya ada beberapa gitu, katanya nyuruh jadi guru lesnya dia nanti dibayar. Tapi saya nggak begitu yakin, takutnya apa Pak, maksudnya sama yang di sekolah nggak, maksudnya beda gitu loh. Nah terus katanya dia yang penting dia bisa baca aja. Nah menurut Bapak itu gimana Pak? Diambil atau enggak? Ini bukan masalah uang atau apanya gitu. Kalau menurut Bapak untuk pembelajaran kayak gitu gimana Pak? Lebih baiknya gitu. Kalau menurut saya, selama ada keinginan atau enggak dulu, kalau dari Mbak Tusira ada keinginan,
nggak apa-apa kalau masalah kemampuan mengajar itu kita sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi internet. Dengan teknologi Iya, internet. Jadi untuk materi mungkin Mbak Tusira juga bisa apa namanya belajar dari internet. banyak Pak. Kemudian, Ada. Iya, kemudian kalau misalnya nanti sudah berkembang dengan usaha itu, kita kembali lagi ke masalah usaha ya, supaya tidak melebar. Kalau Mbak Tusira sudah punya misalnya 10 siswa, Mbak Tusira bisa meng-hire mungkin anak kuliah semester 1 yang dia bisa jurusan bahasa Inggris, nanti Mbak Tusira tinggal membayar dia, kemudian dia tinggal mungkin memotong salary dari anak itu juga bisa. Awalnya Mbak Tusira harus sendiri, oh kemudian nanti juga bisa dengan meng-hire 1 orang mahasiswa atau anak SMA yang memang dia pede untuk berbahasa Inggris atau mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Mungkin bisa join juga dari teman-teman di UT ini kan UT juga ada tuh jurusan bahasa Inggris ya. Seperti itu. Kalau iya. untuk belajar memupuk kepercayaan diri bisa sebelumnya belajar menggunakan internet. Saya pun di sini juga belajar sama menggunakan bahasa Mandarin, menggunakan bahasa Inggris. Ya, ya pokoknya ada keinginan dulu. Oke, terima kasih Mbak Oke, Tusira. terima kasih Ada Pak. lagi yang punya Makasih usaha Pak. Oke. atau ingin berusaha? Ingin memulai usaha? Ada Pak, Ya, dengan Mbak siapa? Ibu Kemaria. Dengan Mbak? Ya saya pengen buka itu sih Pak, toko kosmetik gitu. Kan sekarang lagi apa marak-maraknya gitu kan, semua orang sekarang butuh glowing gitu kayak Pak. Apa sih bilangnya? Butuh Glowing. mempercantik diri gitu kan. Sekarang nggak kayak dulu, kalau yang dulu kan yang berduit aja. Kalau sekarang kayaknya semua orang butuh kosmetik gitu kan. Oke. Tapi kendalanya takutnya gini Pak, kan kalau di Indonesia itu orang tuh masih belum peduli sama kayak lisensi yang harus BPOM gitu loh Pak. Tapi kan kayaknya sekarang mau BPOM mau enggak semuanya laris gitu. Tapi takutnya nanti bermasalah gitu Pak ke depannya. Ya, jadi usahanya dari Mbak Eva tadi. Nama Mbak Eva? Bukan? Siti Pak. Oh, Siti. Oh, sorry Mbak Siti. Mbak Siti ingin membuka usaha kosmetik. Menurut saya tidak apa-apa, asalkan memang itu dengan prosedur yang bagus, dengan prosedur yang memang istilahnya secara hukum juga diterima, kemudian ya dengan BPOM tadi ya. Menurut saya itu malah kalau Ya. misalnya Mbak Siti berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kriteria hukum, malah itu menjadi sumber kekuatan mungkin di pamflet atau di marketingnya bisa menjadi sebuah jargon atau sebuah alat marketing bahwa semua produk dijual sudah melewati BPOM seperti itu atau halal atau apapun itu sudah uji klinis. Nah, itu menjadi salah satu sumber uh, alat marketing yang menjadikan konsumen semakin percaya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke, semuanya bagus sudah punya usaha, ingin berusaha atau sudah memiliki usaha. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa teman-teman ini ingin memulai bisnis? Tadi kalau dari Mbak Tusira tadi ingin karena awalnya ingin mengajar, misalnya mengajar bahasa Inggris. Mungkin yang lain, kenapa ingin memulai bisnis? Faktor ekonomi Pak. Ya, faktor ekonomi. Dari dengan Mas siapa tadi? Endar Pak. Mas Endar. Oke. Mas Endar sudah punya bisnis? Belum Pak, ingin memulai Pak. Tapi yang pinginnya di dunia digital Pak. Itu kan dari yang tanpa modal gitu Pak. Contohnya reparasi atau Mungkin yang dari mungkin di internet apa Pak. Tapi untuk pasarnya yang untuk semua kalangan itu Pak. Cuman belum tahu bisnisnya apa. Jadi kalau dari Mas Endar sendiri ingin memiliki bisnis sendiri sebagai sumber pendapatan lain ya. Oke, bagus. Yang lain, kenapa ingin memulai bisnis? Karena ingin bermanfaat Pak bagi orang. Yeah, that's good. Ya, bagus sekali. Jadi ingin bermanfaat bagi sekitar. Kadang bisnis kita tidak melulu mengenai uang, tetapi kita bisa menyalurkan hobi. Iya Pak, benar. Hobi. Mungkin tadi ada yang ingin bergerak di bidang kosmetik. Mungkin hobinya adalah di bidang kecantikan. Mungkin.
Mungkin hobinya memang di bidang kecantikan sehingga menyalurkan hobi. Sudah hobi, kemudian dibayar kan sesuatu hal yang menyenangkan. Iya, gitu Pak. Saya juga pengen gitu Pak. Misalnya kan saya punya koleksi buku sama novel banyak gitu Pak. Saya Mm-mm, pengen bikin itu apa perpustakaan gitu. Kan sekarang mm-mm, tuh anak-anak lebih banyak main HP daripada baca buku mm-mm, tuh. mm-mm, mm-mm. Gitu. Dengan Mbak siapa tadi barusan? Mohon maaf, aduh, Mbak. Ah, Yanti Pak. oke. Jadi dari hobi dulu tadi punya banyak buku, kemudian bisa membuka perpustakaan kecil-kecilan. Itu juga bagus. Oke, tadi saya udah mendapatkan dari Mas Endar faktor ekonomi, yang kedua dari untuk hobi, untuk bermanfaat, menjadi bermanfaat. Ada lagi kenapa teman-teman ingin berbisnis? Selain itu mungkin hmm, mengisi waktu luang mungkin ya. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, saya ingin bertanya. Menurut teman-teman, apakah hambatan untuk memulai bisnis? Atau bagi yang sudah memiliki bisnis, apa tantangannya? Kalau yang belum, hambatannya apa? Hambatannya modal, Pak. Paling utama modal. Hambatannya modal. Yang Oke. persaingan. Persaingan. itu Pak, kalau modal kan kalau di Taiwan kan mungkin punya modal ya Pak ya. Kalau yang kerja di Taiwan kan mungkin udah punya modal. Oke. Ya enggak. Modal nomor satu, tapi kalau di Taiwan kan otomatis kalau pulang udah punya modal ya enggak Pak? Mbak Nyai, pinjamin modal dong. Saya mah usahanya buka kontrakan aja Pak. Nah, itu Kontrakan aja dah. oke. Jadi hambatannya itu adalah modal pertama. Oke. Kemudian ada lagi apa? Persaingan tadi. Lingkungan Pak. Kenapa? Pengalaman Pak, pengalaman mengelola bisnis. Pengalaman mengelola bisnis. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Oke. Banyak sekali hambatannya ya. Mulai dari modal. Oke, modal ini nanti kita akan belajari nanti di aspek finansial. Kemudian masalah persaingan nanti akan kita bahas di aspek pemasaran. Kemudian juga tadi juga ada yang bilang apalagi pengalaman. Nanti juga akan kita belajar di aspek organisasi. Nah, semua itu sebenarnya adalah permasalahan umum. Asalkan intinya adalah kita mau atau tidak membuka usaha, mau atau tidak. Karena model mungkin kita bisa join bersama teman, join venture bersama teman atau bersama kolega bisnis kita. Itu bisa atau kita memberikan meminjam dari bank walaupun itu ada resikonya. Kalau dari persaingan, tentu saja persaingan itu tidak akan bisa kita eliminasi. Dari zaman dulu persaingan akan selalu ada. Kalau kita pergi ke pasar tradisional di Indonesia, di pasar tradisional dimanapun, kita akan menemukan banyak toko atau penjual yang menjual barang sejenis, tetapi mereka harus bertahan. Nah, itu kalau persaingan itu menurut saya tidak bisa dieliminasi, tetapi akan kita bisa tanggulangi apabila kita memiliki sebuah keunggulan bisnis, keunggulan. Nah, seperti itu. Dan kemudian kalau dari pengalaman, malah Anda belum punya pengalaman, tentu saja eh, kita harus memulai dulu supaya kita memiliki pengalaman. Atau mungkin kita juga akan seperti yang tadi yang contoh sederhana yang bisa saya sampaikan, yang ingin membuka usaha les bahasa Inggris, nanti kalau sudah kita bisa meng-hire atau merekrut orang yang sudah berpengalaman atau orang yang punya uh, punya kemampuan di bidang itu. Kita tidak harus punya pengalaman, tetapi kita bisa bekerja sama dengan orang yang punya pengalaman. Nah, itu. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah kenapa kita perlu berbisnis. Nah, kenapa kita perlu berbisnis tadi udah sempat saya tanyakan ya. Kenapa? Karena kita selalu akan diliputi kalau kita bekerja ikut orang dengan usaha ikut sebuah perusahaan, kita akan selalu diliputi pertanyaan kapan pensiun atau dipensiunkan. Kapan pensiun atau dipensiunkan? Mungkin ini adalah pertanyaan bisa menjadi refleksi bagi teman-teman semua. Ya, mungkin di Taiwan kan pasti gak, kadang kita bekerja setiap hari itu capek, bukan capek fisik mungkin bisa kita tanggulangi dengan kita tidur, kita makan enak. Tetapi kalau kita sudah lelah secara
secara psikologi. Kita bosan dengan pekerjaan yang itu saja, dengan rekan kerja yang mungkin tidak mendukung, dengan atasan yang tidak bersahabat dengan kita. Nah, selalu akan bertanya dengan, saya ingin keluar, saya ingin pensiun dini. Nah, itulah mungkin beberapa alasan beberapa orang ingin memulai usaha. Alasan kedua adalah ketika kita bekerja, kalau kita bekerja ikut perusahaan, tentu saja perusahaan ini terutama di masa-masa sulit seperti masa pandemi ini, ada kalanya mereka mengurangi orang. Karena apa, yang pertama adalah mesin. Mesin sekarang bekerja secara otomatis, sehingga otomatis ya tenaga orang akan berkurang. Kalau tenaga orang akan berkurang atau sumber daya manusia berkurang, apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya adalah, bisa dilihat di slide ini apa? Pengangguran. Pengangguran, tentu saja. Pengangguran. Pengangguran ini ya menjadi satu yang momok ya, pengangguran. Kemudian kalau pengangguran mungkin tadi yang ada dari Mbak siapa tadi barusan mengatakan bahwa ya pulang dari Taiwan pasti udah punya modal. Nah, belum tentu. Kenapa tadi saya diam saja? Belum tentu. Mungkin kalau temannya modal ini, berapa dari kita bekerja mencari modal tapi berinvestasi atau membuka usaha. Sangat sedikit dari kita setelah kita punya modal, kita akan berani untuk berinvestasi, berani untuk memulai usaha. Nah, banyak juga setelah kita punya modal berakhir di deposito bank. Nah, menurut saya deposito bank ini ya ada bunganya, tetapi bunganya sangat ya tidak banyak gitu. Nah, ini yang umum. Jadi bagaimanapun juga kita juga perlu berbisnis. Nah, tadi juga ada yang mengatakan bahwa untuk berbisnis ini hambatannya atau tantangannya adalah belum punya pengalaman. Oke, pengalaman ini ya harus kita mulai supaya kita memiliki pengalaman. Jadi ya kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah punya pengalaman. Jadi mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Memang ada risikonya, tapi dari situ kita akan banyak belajar. Nah, kaitannya adalah karena bisnis yang kita rintis hari ini belum tentu akan menghasilkan laba hari ini juga. Oke. Bisnis yang kita buka hari ini belum tentu akan menghasilkan laba hari ini juga yang dapat menutup modal kita. Oleh karena itu, earlier better atau Indonesianya lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik, lebih awal lebih baik, seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Nah, silakan. Kalau belum, sambil saya teruskan. Mengapa kita harus belajar studi kelayakan bisnis? Nah, dari kita belajar mengenai bisnis, kemudian kita belajar mengenai layak atau tidak, tantangannya seperti apa. Nah, disinilah teman-teman harus belajar studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis nanti dari 8 sesi ini, ke depan kita akan belajar mengkaji atau menilai bisnis kita ini layak atau nggak dikembangkan. Ada kalanya kita harus dengan amat sangat terpaksa dengan berbagai pertimbangan kita menutup usaha kita. Nah, kapan kita menutup usaha kita? Jangan asal ditutup karena dengan alasan bosan. Jangan sampai seperti itu atau dengan alasan tidak menjanjikan. Nah, ada perhitungan matematikanya. Ada perhitungan matematikanya. Jadi kita nanti di sini kita banyak belajar mengenai angka. Dari angka ini kita dapat menyimpulkan bahwa oke, usaha kita ini masih menghasilkan laba. Usaha kita ini belum menghasilkan laba dan usaha kita tidak menghasilkan laba. Ketika angka nanti menunjukkan kriteria bahwa tidak menghasilkan laba, mungkin itulah saat yang tepat untuk tidak meneruskan usaha. Seperti itu. Kemudian nanti di pelajaran ini kita juga akan melihat risiko-risiko apa yang akan kita hadapi. Mungkin bisnis kita memiliki risiko yang tinggi, tetapi profit tinggi. Mungkin risiko yang tinggi, profit tinggi, misalnya usaha dengan skala besar, misalnya jual beli besi tua. Atau misalnya dulu teman saya, orang tua dari teman saya ini punya usaha untuk dia membeli
kapal bekas, kemudian dia menghancurkan, kemudian menjual, setelah dihancurkan kemudian dijual dengan besi-besi tuanya ini dijual kepada orang lain, Nah, ini menurut saya risikonya tinggi, tapi profitnya tinggi. Risikonya tinggi kenapa? Karena butuh modal, karena dia harus membeli kapal kapal pesiar bekas misalnya seperti itu. Risiko rendah, mungkin juga profitnya rendah, mungkin risiko rendah. Tapi juga tidak bisa diremehkan karena mungkin even ketika kita punya usaha loper loper apa koran setiap pagi loper koran ini kan profitnya rendah ya mungkin ya. Tapi kalau kita pelanggan kita sudah banyak, mungkin kita bisa mengembangkan sebagai uh, toko buku mungkin, atau mungkin toko buku berkembang juga menjadi percetakan. Itu juga banyak juga seperti itu. Uh, Mungkin tadi bergerak di bidang pendidikan, les buka les misalnya. Mungkin terkesan berapa sih biayanya per bulan, tapi kalau muridnya udah 100 dan meng-hire guru, kita banyak misalnya di Indonesia sekarang banyak kita jumpai ruang guru atau mungkin Primagama, Ganesha Operation dan sudah punya banyak sekali cabang. Kalau di Taiwan juga Cram School ini banyak, Pusipan juga banyak kok di Taiwan. Banyak sekali. Seperti itu. Jadi jangan risiko rendah juga, profit rendah juga tidak bisa disepelekan. Atau berkebalikan, ada risikonya tinggi, profitnya rendah. Mungkin yang melanggar hukum, risikonya tinggi, profitnya juga segitu aja. Atau risiko rendah, profit tinggi juga ada. Seperti itu. Di sini ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan saja di chat box atau mungkin menggunakan mikrofon juga boleh. Nggak apa-apa. Oke, sambil itu saya lanjutkan dulu. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa salah satu hambatan itu adalah naluri kita untuk memulai berbisnis ini adalah naluri kita untuk takut memulai bisnis adalah kita takut gagal. Tidak hanya memulai bisnis, kadang kita ingin belajar hal baru, kita takut gagal. Seperti tadi banyak kekhawatiran tadi kan, memulai usaha online atau memulai usaha bisnis pendidikan atau membuka usaha digital, semuanya awal pasti kita manusia takut gagal itu wajar. Tetapi kenapa kita bisa takut gagal? Kenapa kita takut gagal? Kita lihat diri kita sendiri. Kenapa kita takut gagal? Ya kita tidak percaya diri yang pertama itu. Kenapa kita tidak percaya diri? Mungkin sebelum saya sampai sini, apakah ada di sini, saya ingin bertanya sebelum kita masuk ke slide ini. Saya tahu semua ini sudah pernah berada di Taiwan atau di Hong Kong. Saya ingin bertanya, apakah ada dari teman-teman di sini yang sebelum berangkat ini takut? Kayak, saya nggak tahu, saya ragu-ragu pertama kali saya ingin ke Taiwan. Tetapi sekarang malah nyaman di Taiwan. Ya sudah biasa aja. Adakah di sini teman-teman semua yang merasa takut sebelum menuju Taiwan? Dulu mungkin ada yang 10 tahun. Ya, Dengan, Pak. Itu saya juga takut, Pak. ya, dengan Mbak siapa? Satu-satu silahkan saya ingin dengar. Dengan Mbak siapa? Saya Mbak siapa ini? Titin, Pak. Oke, Saya dulu takut. boleh silakan. Siapa dulu? Saya dulu takut habis keluar SMA mau ke luar negeri itu banget. Um, Eh, Mbak Titin bisa ini, sama orang tua. Mbak Titin di Hong Kong ya? Ya, Oke, di Hong Kong. Jadi udah berapa tahun di Hong Kong, Mbak? 22 tahun lebih lah jalan. 22 tahun lebih di Hong Kong. Oke. Dulu pertama kali lulus SMA, belum tahu Iya, apa-apa. Apakah ada ketakutan? iya. Takut sekali, Pak. Takut sekali. Takut sekali. Terus kenapa ya Iya, akhirnya? takutnya berpisah sama orang tua, nanti nggak ketemu orang tua, biasanya sama orang tua, terus berpisah, habis itu takut gimana nanti di sana kayak apa itu nggak punya gambaran apa-apa, sebenarnya takut pengen Hmm, pulang terus gitu bawahnya.
Nah, kemudian apa yang akhirnya yang membulatkan tekad dari Mbak Titin untuk terus menuju ke Hong Kong? Apa yang Ya, Mm-mm. ya pertama lihat kondisi kondisi keuangan orang tua saya. Kalau saya nanti pulang, orang tua saya pasti nggak punya uh, uangnya nggak punya. Terus siapa yang nyari kalau saya nggak bantu orang tua? Terus siapa gitu. Tapi ya takut-takut terus teman-teman pada ngomong kalau sudah proses saya jalani aja. Kalau mau pulang nanti kamu orang tua kamu harus bayar PT lah sebagainya dan sebagainya. Ya Mm-mm. mau nggak mau harus jalan terus. Sebenarnya juga mau pulang gitu. Tapi ya Mm-mm. sampai sekarang Sampai sekarang udah 22 sekedarnya. tahun. Sekarang Udah sekarang kalau biasa. sekarang sudah biasa. Nah, Udah ini biasa. sekarang sudah Iya. biasa. Jadi dibandingkan 22 tahun yang lalu pasti sangat jauh berbeda. Oke, terima kasih Mbak Titin pengalamannya, sangat menarik. Kemudian yang lain mungkin ada lagi yang mungkin awalnya takut. Kalau mungkin dari yang cowok. Di sini ada Mas Endar, Agus Susianti ini eh, cewek ya. Cewek. Cewek, Pak. Saya, Sorry, Pak. Cewek Pak, Agus Susianti cewek. Gunawan. Ya. Gunawan ini karena kita nggak pernah ketemu sih, jadi nggak ini. Dan saya nggak teman-teman nggak off cam, jadi nggak on cam, nggak turn on camera. Mungkin dari cowok mungkin. Kalau cowok, cewek mungkin ada rasa takut wajar ya. Kalau cowok, bagi yang teman-teman yang pria, yang cowok ada Muhammad Nur Hadi, Mas Endar, Gunawan, ada tiga ya. Ada tiga mungkin. Yang cowok takut pisah sama pacarnya, Pak. Takut jauh. Pak, saya juga cowok loh, Pak. Kok nggak Siapa? disebut, Pak? Siapa? Mohon maaf. Zainul, Pak. Kan bukannya takut, bukan nggak takut Oh, Pak sebenarnya. Cowok itu Zainul. 4 orang Pak. Cowok 4 Zainul, lah. Mas Cowok Zainul 4. Iya. Ari Ardani, Iya. Muhammad Nur Hadi, Mas Endar Aji Atmoko, dan Gunawan. Ya, dengan terakhirnya yang keempat siapa? Gunawan ya, yang cowok ini. Oke, kenapa dulu takut nggak awal menuju Taiwan untuk bagaimana pengalamannya? Nggak takut sebenarnya Pak. Cuma adaptasi Pak, dari ke lingkungan baru gitu Pak. Adaptasi ya, kalau ini dibanding sekarang, dibanding sekarang lebih apa? Dulu pikirannya mau ke Taiwan seneng, sekarang Dulu sedih, Pak, takutnya nggak capek bisa bahasa, kerjanya. Pak. Oke, yang dulu yang pertama dulu satu-satu ya. Yang pertama dulu siapa tadi yang barusan Dulu di ngomong hutan Pak, sekarang di kota gitu Pak. kalau dulu di hutan, sekarang di kota. Lebih senang mana? Ya ada seneng ada enggaknya Pak. Oke, tapi Kalau dulu kan, dibandingin, kalau dulu kan ketemunya cuma alat berat Pak. Sekarang kan ketemu apa bedanya? cewek cantik. Cuma, iya. Oke, jadi lebih mending sekarang ya masih ketemu manusia. Oke. Salary-nya mending dulu Pak. Oh, mending dulu. Baik, baik. Kalau dengan tadi yang terima kasih. Tadi Mas Endar ya? Bukan Endar ya? Kalau yang tadi, yang takut bahasa tadi, saya ingin bertanya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Mas Zainul. Mas Zainul, awal dulu apa yang ditakutkan, sekarang bagaimana? Sekarang bahasanya Haopang, Pak. Kayak hao le.很厉害。 Kan mah yan lah. Udah berapa lama di Taiwan? Saya baru datang, Pak. Awal datang 2014 2015, Pak. 2015, sekarang 2006 tahun. 6 tahunan ya. 3 kali kontrakan. Oke, berarti sekarang dulu takut bahasa, sekarang sudah lupa bahasa Indonesia. Sekarang kayak Pak. Oke, sekarang sudah ini ya, Han Liuli ya, ini ya, Suo Chonggun Han Liuli. Oke, Mai Kuansi. Oke, terus berarti ini, oke. Terima kasih semuanya pengalamannya. Saya yakin semuanya awal dulu takut untuk memulai usaha. Kemudian setelah berjalannya waktu, tentu saja kita punya pengalaman. Tadi seperti yang dikatakan bahwa kita punya pengalaman.
takut bahasa. Mungkin ada yang punya bisnis lintas negara atau lintas yang kita tidak tahu bahasanya. Tapi ya kita nggak tahu tiba-tiba bisa aja. Saya nggak tahu dengan Mas Zainal tadi gimana belajarnya. Ikut kelas kah atau dengan teman? Belum Mas Zainal. Gimana Pak? Oh ini ngikutin orang TW dulu kan, saya satu bagian itu sama satu kecang orang TW, mau nggak mau kan harus belajar mandiri gitu Pak. Belajar Jadi sendiri tiap ya. pulang itu jadi tiap pulang kerja itu saya nyatetin satu kosakata tiap malam dihafalin gitu. Hansinku ya. Oke. Oke, jadi Hansinku lah. Hansinku. Oke. Makasih. Oke, jadi intinya bahwa even kesulitan itu membuat kita menjadi lebih kuat. Jadi itu. Kembali lagi ke masalah bisnis. Awal kita takut itu banyak, takut gagal, takut tidak bisa, takut ini, takut itu. Tetapi ya kita harus menghadapi itu untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, kenapa bisnis kita gagal? Kita tidak percaya diri. Kenapa? Karena kita tidak cukup pengetahuan. Nah, sekarang kalau pengetahuan udah cukup, kita udah tahu seluk-beluknya. Kemudian kaitan dengan bisnis, pengeluaran operasi ini kadang tidak bisa kita prediksi. Mungkin yang punya usaha online shop, kadang ada aja konsumen yang tiba-tiba mendapatkan barang yang rusak misalnya, dan minta penggantian. Nah, ini adalah hal-hal yang di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Nah, ini adalah bisnis bisa gagal itu karena kita tidak punya cadangan biaya operasi. Kemudian ada pemasaran tidak efektif. Nah, ini juga ada satu tadi yang mengatakan bahwa persaingannya ketat. Nah, pemasarannya tidak efektif. Bagaimana pemasarannya? Nah, pemasarannya misalnya kita ambil contoh, kita punya usaha untuk mainan anak misalnya seperti itu, tapi kita pasarkannya tidak di sekolah misalnya seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah suatu kegagalan pemasaran, strategi pemasaran. Kenapa bisnis gagal? Yang berikutnya adalah produk kita yang cepat rusak, keusahaan produk yang cepat. Nah, contohnya di sini ada usaha makanan. Contohnya ada usaha. Nah, ini harus kita tanggulangi. Keusahaan produk yang cepat ini akan menyebabkan banyak kegagalan. Pertama ya karena ya konsumen makan misalnya tidak fresh atau rusak sebelum dilempar ke pasaran. Kenapa bisa gagal? Berikutnya adalah waktu memulai usaha tidak tepat. Contohnya ini contoh yang sederhana sekali. Di sini saya memberi contoh bahwa menjual bendera Republik Indonesia, tetapi di luar bulan Agustus. Saya tahu bahwa bendera Republik Indonesia atau pernak-pernik kemerdekaan ini sangat laris di menjelang bulan Agustus atau selama bulan Agustus. Tapi ketika kita menjual itu di bulan Januari atau Desember, kita usaha kita harus lebih untuk memasarkan. Misalnya sirup juga seperti itu. Sirup sangat laris ketika musim festival. Musim festival contohnya adalah musim Hari Raya Idul Fitri, mungkin Hari Raya Natal, atau mungkin juga Tahun Baru. Musim-musim itu orang sering berkirim parcel. Tapi bagaimana pengusaha minuman pada musim-musim di luar itu? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Nah, kemudian adalah pesaing. Nah, pesaing yang mencontoh atau mencontek produk kita. Nah, of course itu menurut saya ya halal sah-sah saja, asalkan kita harus asalkan produk kita sudah kita patenkan ya, kita nggak bisa kalau ada produk lain pesaing kita sudah dipatenkan ya, kita jangan mencontek itu atau menjiplak atau memplagiasi, tetapi keunggulannya kita bisa adaptasi seperti itu. Kinerja produk yang salah, contohnya produk rusak sebelum masa expired. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan. Banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi kenapa bisnis kita gagal. Sekarang kita sudah mulai memasuki sedikit demi sedikit, kita coba memasuki studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini menilai keberhasilan suatu proyek dalam suatu keseluruhan sehingga semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu analisis terpadu. Nah, umumnya studi kelayakan bisnis ini dan manajemen strategik itu diambil di semester
akhir. Idealnya seperti itu. Karena sebelum teman-teman mengambil manajemen strategik dan studi kelayakan bisnis, teman-teman harus sudah menguasai misalnya manajemen pemasaran. Ada mata kuliah manajemen pemasaran kan kalau nggak salah. Manajemen pemasaran ada mata kuliahnya. Manajemen Udah lewat Pak, itu udah lewat. semester berapa ya? Semester 4 atau semester 5 ya? Nah, memang harus sudah mengambil mata kuliah khusus seperti manajemen anggaran, manajemen keuangan harus sudah diambil. Kenapa? Karena di studi kelayakan bisnis itu kita kembali lagi belajar semuanya. Di sini manajemen strategik itu juga saya di sini tuh mengajari hal-hal yang umum-umum. Pemasaran nanti kita pelajari lagi. Keuangan sudah kita belajar lagi. Hukum kita belajar lagi nanti di sini. Nah, kenapa semua kayak manajemen pemasaran itu harus diambil, manajemen keuangan sudah diambil dulu supaya teman-teman sudah kuat dasarnya. Nanti ketika udah semester akhir, nah semakin mengerucut, kita tidak perlu belajar mendetail, tetapi kita hanya mengulang saja, mengulang. Nah, kemudian kita mengambil keputusan-keputusan. Itulah kenapa strategik dan studi kelayakan bisnis ini sangat ideal untuk teman-teman yang sudah ada di semester akhir seperti ini. Oke. Nah, saya ingin bertanya juga. Di sini kita akan belajar menilai keberhasilan. Nah, kita juga harus bisa, apakah penting juga kita belajar kegagalan? Menurut teman-teman, ketika kita belajar keberhasilan, apakah kita juga penting belajar kegagalan? Penting ya. Penting ya untuk belajar kegagalan. Tidak harus kita alami sendiri, tetapi dari pengalaman orang lain. Enggak Pak, kalau nggak gagal dulu mana mungkin bisa berhasil Pak. Kalau saya lebih suka tidak pernah gagal tapi berhasil. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak Nggak mungkin. mungkin Pak. Nggak mungkin. Kan saya ingin saya dalam hidup saya berhasil terus, tidak pernah gagal. Tapi itu Nggak mungkin untuk Pak. hal itu sangat sangat tidak mungkin ya. Mungkin ya ada orang yang selama hidupnya dianugerahi berhasil terus. Mungkin papanya atau mamanya sudah kaya dari lahir, jadi usahanya jalannya mulus terus. Tetapi menurut saya juga gagal itu juga kita bisa belajar. Tapi juga kita harus pintar, kita tidak harus gagal. Siapa sih yang mau gagal? Nggak ada, saya yakin. Apa mau gagal? Tapi kita bisa belajar dari orang lain. Kegagalan dari orang lain. Kita ambil hikmahnya. Itu juga boleh. Oke. Nah, saya highlight di sini menilai keberhasilan dan mungkin juga menilai kegagalan. Dan semua faktor. Nah, ini hal yang sangat-sangat penting. Semua faktor. Berarti pemasaran, manusianya, personalnya, kemudian keuangannya, hukumnya, lingkungannya, semua harus kita pelajari. Oke, peranan studi kelayakan bisnis. Peranan studi kelayakan bisnis bagi manajemen kita. Di sini kita akan belajar peranan studi kelayakan fungsi. Nah, peranan studi kelayakan bisnis ini sangat berguna bagi dua aspek besar. Yang pertama adalah manajemen kita sendiri dan kedua bagi negara kita. Nah, contohnya bagi bisnis kita sendiri ini, yang pertama dengan belajar SKB ini, kita bisa merencanakan produksi 1 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Ya dari histori data kita ini dalam membuat usaha. Dari permintaan. Dari data permintaan kita akhirnya bisa meramalkan permintaan 3 tahun ke depan. Kemudian kita juga bisa pengorganisasian. Pengorganisasian ini seperti apa? Kita bisa mengalokasikan sumber daya manusia kita secara tepat. Kita harus pandai melihat secara intuisi, melihat orang ini sepertinya pandai ngomong, percaya diri tinggi. Oke, kita taruh di divisi pemasaran. Orang ini sangat bekerja dengan detail, sangat detail. Oke, kita masukkan di bagian produksi atau bagian keuangan. Orang ini sangat
bahasanya analisisnya sangat tinggi. Kita masukkan di bagian research and development untuk mengembangkan usaha baru. Nah, itu di Kelakar Base kita belajar juga pengorganisasian, pengadaan staf juga gitu, rekrutmen. Kita juga melihat potensi orang, pengarahan dan juga pengawasan. Nah, di studi Kelakar Base ini kita belajar hal seperti ini. Lalu apa peranan SKB ini untuk negara? Mengapa negara? Ya, kalau kita punya usaha, kita berhasil dari usaha kita, otomatis pertumbuhan bisnis dalam suatu wilayah akan tinggi. Pertumbuhan bisnis suatu negara akan tinggi sehingga negara tersebut akan banyak maju dan akan banyak investor mungkin yang akan menanam saham di negara tersebut. Misalnya di Bali sendiri, pada pernah ke Bali sebelumnya, di Bali ini pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan kota lain seperti contohnya Pekalongan misalnya. Pekalongan ini atau yang ada pabrik ini mana ya? Brebes ini ada pabrik rokok Jepara Pekalongan, saya kurang tahu, ada dari tiga kota ini ada pabrik rokok yang terkenal. Nah itu ada, karena ada satu industri situ semuanya jadi maju misalnya gitu. Kediri juga gitu, Kediri ini juga ada pabrik rokok sehingga kotanya juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga maju, pertumbuhan ekonominya maju. Kemudian Bali juga karena pariwisatanya maju jika banyak investor yang datang. Nah, kita contoh juga sebuah negara, kalau tadi kan suatu wilayah. Kemudian bagaimana kalau sebuah negara skalanya lebih luas? Kita contoh Las Vegas, Uni Emirat Arab atau Singapura. Ada yang pernah ke sana sebelumnya? Las Vegas, Uni Emirat Arab atau Singapura. Oke. Ya sekarang ingin Pernah Pak, belum pernah. bodoh-bodoh. Gak apa-apa. Nanti ya suatu saat, amin, pernah ke sana. Amin. Sekarang coba teman-teman lihat ke gambar. Ini negara apa yang atas sama yang bawah? Amerika itu Pak. Yang bawah dulu, yang bawah. Sorry, mohon maaf. Yang bawah dulu, yang ini. Saya pindah biar lebih. Ini dulu. Ini ada yang tahu negara mana? Amerika kurang tepat. Ini adalah negara kayak Eropa ya Uni Pak. Emirat. Uni Emirat Arab. Baik. Uni Baik, Emirat Pak. Itu Dubai. ngambil di populer itu, Pak. Oh iya. Burj Khalifa, Pak. Oke. Betul, ini Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, ini kenapa negaranya dulu seperti ini, sekarang seperti ini? Dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Kenapa? Ada yang tahu? Berkembang deh Pak. Perkembangan, Pak. Iya, perkembangan. Negaranya Kenapa? maju Pak. Negaranya Dulu- maju. Dulu nggak Berkembang dan kok. maju deh Pak. Dulu tuh Jazirah Arab itu kan terkenal panas kering ya. Dulu seperti ini. Iya. Indonesia tuh malah negaranya sangat kaya. Negaranya alamnya, hutannya banyak, melimpah ruah gitu ya. Tapi kan Kolam banyak minyak susu. di situ, Pak. Nah, jadi dulu sebelum ditemukan minyak seperti ini. Sekarang setelah ditemukan minyak seperti ini, betul. Karena ada tambang minyaknya. Nah, dengan tidak hanya sekedar tambang minyak, tetapi ada sumber daya manusia yang pandai mengelola, sehingga banyak investor yang datang ke situ dan menjadikan daerah yang gersang kemudian menjadi sangat maju. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak semerta Indonesia juga kaya. Oke. Sekarang yang ini. Kepotong gambarnya. Ini dulu. Kepotong gambarnya. Bentar. Ini negara mana yang tahu? Ini ada kapal 3. Singapura Pak. Singapura. Singapura. Dulu Singapura itu tidak punya apa-apa. Mungkin ini gambarnya mohon maaf kepotong. Tapi Singapura ini lebih kecil dari Madura. Mungkin lebih kecil dari Madura atau mungkin Iya, lebih Pak. kecil dari Madura. Dari Madura lebih kecil. Kalau negara sekecil itu apa dia punya tambang minyak seperti Emirat Arab? Apakah Nggak punya. apakah dia punya perairan yang meluas seperti Indonesia dan mungkin
negara maritim lainnya seperti Filipina yang dia punya banyak sumber laut, biota lahan area laut yang luas. Enggak juga. Tapi apa yang membuat Tapi tempatnya mereka strategis Pak. kenapa? Tempat strategis, tempat transit Nah, Pak. itu betul juga. Kenapa? Kenapa kadang-kadang kita ini dengan keterbatasan, tapi sebenarnya kita punya kelebihan. Betul yang dikatakan tadi bahwa dia tempatnya strategis. Jadi dia membangun bandara. Bandara Changi ini adalah salah satu bandara terbagus di kawasan di dunia. Dia punya air terjun buatan. Dia punya, saya yakin mungkin teman-teman yang ke Taiwan mungkin ada yang pernah transit ke Changi. Dia juga punya teater, bioskop gratis. Kemudian juga taman bunga. Nah, kenapa sangat sumbernya adalah area strategis? Ya karena semua orang yang ingin dari Australia mau ke kawasan Asia, dia lewat ke Singapura. Orang Asia mau ke Eropa juga lewat Singapura. Nah, ini menjadi suatu kesempatan mendatangkan banyak devisa atau tax atau pajak bagi visitor. Nah, ini keunggulan dari Singapura. Begitu juga dengan Hong Kong. Kenapa Cina tidak pernah ingin melepaskan Hong Kong? Mungkin ya, teman-teman di Hong Kong ingin menjawab kenapa Hong Kong ini maju, kenapa Hong Kong ini Cina ini tidak ingin melepaskan Hong Kong walaupun Hong Kong ingin berdiri sendiri. Ada yang tahu kenapa? Kita lihat sendiri dari bandaranya. Ada yang pernah transit ke bandara Hong Kong? Ada yang pernah transit ke bandara atau yang pernah masuk? Bandaranya dekat laut, Pak. Bandara laut. Ada yang bandaranya ada berapa gate di situ? 80 lebih Pak. 500. Dia punya 500 gate. 500 gate. Jadi Ya Mbak yang tinggal di Hong Kong. iya. Jadi bandara ini sangat besar sekali. Dan ini menunjukkan bahwa apa ya? Karena Hong Kong ini menjadi sumber devisa yang sangat bagus bagi negara. Makau juga seperti Kata itu. orang Transit itu harus naik Hong Kong kereta dan ya, Pak. Singapura itu negara yang paling terkaya, Pak. Apa gitu ya? Di kawasan Asia Biaya Tenggara. hidupnya mahal. Biaya hidupnya mahal. Ya, di Asia Tenggara karena sama seperti di Hong Kong, seperti di Taiwan, lahannya kecil sehingga biaya untuk hidup sangat mahal. Tuh, seperti itu karena negaranya berebut lahan kan, seperti itu. Hong Kong juga saya tahu, saya pernah ke Hong Kong juga, saya pernah ke Makau juga. Itu biaya hidup sangat mahal, banyak gedung pencakar langit. Jadi menurut saya intinya adalah kita bisa kalau semuanya kita bisa manfaatkan, akan bisa maju seperti Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Las Vegas. Nah, itu. Nah, kemudian apa manfaat studi kelayakan bisnisnya? Kita belajar di sini untuk mencegah kerugian bisnis. Kita belajar ini untuk mencegah kita mengalami kerugian. Kemudian kita juga dapat mencari sumber daya yang dibutuhkan, paham kualifikasi SDM. Nah, di sini kadang juga kita butuh intuisi. Kadang kan kita pernah nggak sih kita melihat orang kayak kita punya insting naluri kita ini mengatakan orang ini tidak baik, orang ini tidak jujur. Tanpa kita harus mengenal lebih dalam. Kadang ada ya kita punya orang ini sepertinya ada yang disembunyikan, orang ini tidak baik. Nah, ini menjadi suatu kemampuan yang bagus. Tetapi ada juga yang kita juga harus bisa mengkualifikasikan sumber daya manusia kita ini dengan baik. Ya seperti itu. Jangan sudah tahu dia ini orangnya percaya diri, pandai berbicara, tetapi ditaruh di bagian produksi. Harusnya dia ditaruh di pemasaran. Atau mungkin orang ini detail. Orang sangat detail, takut berbicara di depan umum, ditaruh di bagian pemasaran, ya gagal. Nah, inilah pentingnya mengalokasikan sumber daya manusia. Orang yang punya kemampuan untuk mengajar, tetapi bekerja di bidang kantoran yang harus
menghadapi komputer setiap hari, ya akan menjadi kurang tepat, kemampuan tidak dimaksimalkan dengan baik. Nah, itulah. Kemudian perencanaan produk jasa yang dihasilkan. Nah, ini juga kita akan belajar ini di studi SKP. Kemudian nanti dengan belajar SKP kita akan menurunkan kebutuhan akan impor dari negara lain. Nah, seperti mantan presiden pertama kita, almarhum Bung Karno mengatakan bahwa kita harus menjadi negara berdikari, berdiri di kaki sendiri. Bahkan jarum pentul kita harus bisa memproduksi sendiri. Kita tidak perlu impor dari hal-hal sederhana. Ini menandakan bahwa apa? Dari dulu presiden pertama kita mengatakan bahwa kemampuan berbisnis itu sangat penting. Kita harus bisa menghasilkan sendiri. Oleh karena itu, saya mengencourage teman-teman semua ini setelah lulus dari UT, 1 semester lagi sudah memakai toga semua, amin. Sudah punya ijazah, tidak hanya sekedar punya ijazah, tetapi kita mengaplikasikan ilmunya sebagai seorang manajer. Manajemen kan jurusan manajemen, jadi apa? Jadi manajer. Manajer apa ya? Manajer bisnis kita sendiri. Seperti itu. Nah, sehingga saya mengencourage sekecil apapun kita harus punya usaha. Kemudian yang paling penting di SKP ini akan menjadi penentu kebijakan untuk pengambil keputusan. Sekali lagi, teman-teman akan menjadi calon-calon manajer di kehidupan teman-teman nanti. Sekecil apapun bisnis kita. Nah, kita lah yang menjadi pengambil keputusan. Oleh karena itu, SKP sangat penting. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sudah punya buku modul? Atau buku modul sudah ada semua? Udah Pak, udah punya semua. Oke, bagus. Saya malah belum punya, jadi belum datang. Jadi kalau ini saya ambil semua dari aja belum ada itu yang di Indo. Oh, yang di Indo. Yang di Indo saya kurang paham sih kalau semoga atau mungkin temannya kalau berkenan itu nanti difotoin aja, difotoin satu bab, difotoin taruh di grup. Kan kita punya grup lain. Oke. Oh ya, grup lain kita di sini ada 22 orang kalau nggak salah ya. Teman satu angkatan ini, satu kelas ini 22 kan. Kenapa di line ada 27 orang ya? Itu line-nya ada yang 2, Pak. Oh. Nama line-nya itu 1 orang, tapi itu 2 line gitu, pakai 2 line. Oh, pantesan kemarin saya cek 22, kenapa di line ada 27 sama saya. Saya mikir apakah ada yang belum masuk di daftar. Oke, nggak apa-apa. Kenapa ada 2 line? Satu bisnis. Ya nggak tahu Pak, mungkin satu itu ada gangguan apa gimana, satu buat bisnis, nggak tahu Pak. Oke, nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Oke, tapi semuanya ketua kelasnya siapa ya? Rati. Mbak Rati, tapi semua sudah sudah masuk ya? Pak. Sudah, oke, good. Terima kasih sudah inisiatif membuat grup. Saya tadi lupa di awal belum menjelaskan sambil saya istirahat sebentar. Untuk tugas nanti saya nggak tahu biasanya seperti apa, tapi kalau saya kalau tugas kirim ke email saya pribadi, langsung kirim saya ke email saya pribadi aja langsung. Jadi tugas dikirimkan ke email pribadi. Atau teman-teman ingin diupload ke LMS juga boleh, silakan. Mau enaknya gimana? Di LMS sih juga ada, Pak. LMS ada sama email ada. Takutnya kalau di MS nggak masuk, jadi kan ada email gitu. Oke, atau boleh nanti bisa email aja kali ya. Nanti LMS sudah saya buka, tapi bagi yang mengupload di LMS, tolong ditembusi saya. Saya juga dikasih tahu. Oh, saya kirimnya ke LMS, tapi mohon dikirim ke email saya jadi satu pintu. Jadi saya cuma kalau enggak satu di email, satu di LMS saja Pak, kan biasanya keterangannya gitu dari pusat. Boleh kayak gitu. LMS pokoknya email atau LMS, jangan di line ya. Karena dulu ada yang di WhatsApp, ada yang di WhatsApp, ada yang di line, ada yang di email. Nah, saya pusing. Jadi maksud saya satu pintu atau yang resmi mungkin LMS atau email boleh. Gitu. Oke. Ya Pak. Oke Pak.
Kemudian saya lanjutkan lagi. Oke, kriteria keputusan. Dari saya barusan mengatakan bahwa kita ini akan mengambil banyak sekali keputusan. Nah, jadi eh, yang pertama adalah kriteria keputusan yang pertama adalah intensitas faktor. Pertama ada intensitas faktor, yaitu kriteria yang menitik beratkan pada faktor tertentu yang diprioritaskan, misal penerapan tenaga kerja. Kemudian ada luas dan kompleksitas proyek, diprioritaskan pada proyek lebih sederhana pada tahap awal. Jadi intinya adalah keputusan yang bisnis kita ini bergantung dari berbagai macam faktor. Contohnya di sini yang pertama adalah misalnya penerapan tenaga kerja. Contohnya. Kedua adalah kompleksitas proyek. Mungkin di awal kita memutuskan dulu untuk memulai usaha dari skala kecil kemudian berkembang menjadi skala besar. Atau ingin memang langsung skala besar, itu juga boleh. Nah ini kan keputusan, mau skala kecil atau besar. Atau skala menengah, boleh. Kemudian juga keputusan mengenai bagaimana bisnis kita ini bisa menghemat devisa negara, seberapa besar penghematan devisa yang akan diperoleh. Bagaimana contohnya ini pendapatan devisa ini? Apakah kita mau impor atau ekspor? Kalau kita mengimpor dari luar negeri, tentu saja akan biayanya akan lebih banyak daripada mengimpor dari negara sendiri. Laba bersih yang diperoleh setelah pajak dan biaya yang dikeluarkan. Ini juga menjadi satu keputusan. Berapa laba biaya yang dikeluarkan? Nah, ini berkaitan dengan modal kita juga. Biaya yang dikeluarkan. Tentu saja apabila kita menggunakan tenaga otomatis, tenaga mesin akan berbeda labanya dengan dihasilkan dengan tenaga manusia. Bagaimana mempertimbangkan kondisi nasional, misalnya biaya masuk, impor bahan baku, dan lain-lain. Kemudian melibatkan kriteria yang telah disebutkan, juga melibatkan pertimbangan kualitatif. Nah, pertimbangan kualitatif ini apa contoh maksudnya? Pertimbangan kualitatif ini adalah, contohnya adalah budaya. Mungkin tadi ada yang berusaha mengembangkan, kalau nggak salah tadi, Taiwan sama Indonesia. Konsumennya di Taiwan. Nah, kita kan harus mempertimbangkan budaya setempat. Misalnya nih contoh kasarnya adalah di Taiwan kita punya 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas. Nah, musim dingin. Sedangkan apabila teman-teman ingin mengekspor baju ke Indonesia dari Taiwan, baju dingin, tentu saja ini tidak applicable atau tidak bisa diterapkan dengan baik. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada musim dingin. Tidak ada. Kalau di Taiwan atau di Hong Kong mungkin baju musim dingin ini yang dalamnya ada kapasnya itu ya, ada kapasnya, ada woolnya ini. Nah kalau di Indonesia nggak mungkin kita menggunakan baju seperti ini itu. Jadi kita harus memilih proyek atau memilih bisnis itu kita juga harus menggunakan mempertimbangkan aspek kualitatif. Contohnya adalah budaya dan masyarakat setempat. Nah ini jelas pandang mengenai faktor. Nah, apa yang menjadi bagian dalam studi kelayakan bisnis? Yang pertama ada aspek pemasaran. Nah, ini aspek pemasaran ini adalah meneliti kesempatan pasar yang memiliki prospek serta strategi pemasaran yang tepat. Nah, kalau saya ingin bertanya, gantian. Tadi ada yang punya usaha, kalau nggak salah di Taiwan, usaha apa ya? Pulsa dan apa itu? Atau siapa yang udah punya usaha di sini yang di Taiwan ini? Bagaimana teman-teman memasarkan usahanya di Taiwan? Melalui apa? Ada yang pernah Facebook, melalui WhatsApp, Facebook. Ada yang pakai Instagram, Kalau di Taiwan Facebook larisnya. Larisnya Facebook ya. Nah, di Taiwan ini ada yang tahu toko indeks nggak ya? Toko indeks. Tahu Pak. Nah, menjual barang ini. Nah, indeks ini dia promonya
Di Facebook ada, di Instagram itu dia bekerja sama dengan Ni Hao Indonesia. Ada yang tahu follow Ni Hao Indonesia? Jadi dia bekerja sama untuk mempromosikan ininya tokonya Ni Hao Indonesia. Kemudian juga kemarin saya juga lihat dia ada yang ingin ya silakan. Di TikTok juga ada itu indeks promosi. TikTok. Oke, saya nggak pakai TikTok. Oke, ada yang pakai TikTok rumahnya. Oke, nah berarti kan semua media sosial ini ada. Bahkan kemarin itu ada di Ni Hao Indonesia di Instagram itu dia membantu mempromosikan makanan Indonesia. Sebentar saya buka Instagramnya. Di Instagram itu Ni Hao Indonesia itu dia membantu mempromosikan ini makanan Nusantara siap kirim. Namanya Inwan. Jadi kita bisa mengirimkan makanan seperti empek-empek Palembang, rendang iga sapi, cilok, sampai ke 7-Eleven dengan harga 560 ada paket 560 ini sudah ongkir 560 NTD. Nah, menurut teman-teman kalau ingin membuka usaha di Taiwan atau di Indonesia, pemasarannya seperti apa? Gantian, yuk. Pemasarannya ada yang dari mulut ke mulut, terus online. Itu kalau yang pangsa pasarnya ini orang Indonesia atau orang Taiwan? Kalau orang Indo mulut dari mulut, Pak. Gampang kalau ya? yang Taiwan gimana? Kalau orang Indo lebih gampang kayaknya. Kalau orang Taiwan gimana? Kalau ingin menjaring orang-orang Taiwan itu gimana caranya? Caranya biasanya itu live Facebook, terus dia merekrut karyawan Indonesia yang bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Oke, kayak mie goreng Indomie di Taiwan ini laris ya. Iya. Indomie goreng ini nggak tahu sampai masuk PX Mart, sampai masuk kalau 7-Eleven belum. Nah, tapi Indomie goreng ini 7-Eleven udah ada kok. Oh, 7-Eleven udah ada. 7-Eleven udah ada, Pak. Family juga udah ada. Aku kok nggak nemu ya di dekat rumahku Indomie goreng. Oke. Jadi 7-Eleven Bapak kecil kali, Pak. Ini Mbak, siapapun yang ngomong nih. Mungkin kalau tokonya agak kecil itu ada yang nggak ada, Pak. Oh, tokonya kecil nggak ada ya? Iya. Jadi intinya adalah kita bisa memasarkan segala macam produk ini di Taiwan asalkan kita tahu caranya. Ya nggak sih? Akhirnya kita tahu caranya. Seperti Indomie, ya Indomie ini sudah mendunia, di Belanda pun juga terkenal. Nah, intinya kita bisa memasarkan apapun asalkan, apalagi dengan kecanggihan teknologi, ada laptop, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, WhatsApp, Line. Kita bisa semua memasar asalkan kita tahu strateginya. Itu. Nah, kemudian analisis aspek teknis. Nah, apakah secara teknis bisnis kita ini layak? Nah, infrastrukturnya bagus apa enggak? Mesinnya bagus apa enggak? Teknis lebih ke hal-hal teknis ya, mulai dari kapasitas produksi. Misalnya permintaan ini melonjak 500 produk per bulan, tetapi mesin kita hanya mencukupi 100 per bulan. Nah, apakah kita harus mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan pasar? Nah, ini juga kita telaah aspek teknisnya. Kemudian aspek keuangan. Nah, menilai kelayakan bisnis ditinjau dari profitabilitas komersil dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan segala konsekuensinya. Nah, ini apakah bisnis kita ini menghasilkan laba atau tidak? Kemudian apakah memenuhi modal kita memenuhi kebutuhan atau tidak? Aspek keuangan ini. Kemudian aspek manajemen. Nah, ini melihat kualitas dan kemampuan orang yang akan menangani proyek serta mendesain struktur organisasi yang tepat. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia tadi ya. Aspek hukum. Meliputi segala aspek hukum yang relevan. Nah, ini juga
Jangan sampai kita melanggar hukum seperti tadi yang usaha kosmetik tadi sangat bagus apabila mengedepankan ini lolos seleksi BPOM dan halal seperti itu. Kemudian manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Nah ini melalui pajak, bagaimana kita dengan memulai bisnis kita memberi sumbangsi bagi perekonomian nasional, terutama melalui pajak dan investor asing. Seperti di Singapura, Bali, Uni Emirat, ketika kita sudah punya, bisa saja nanti usaha kosmetik itu kita ada investor asing ingin bekerja sama dengan kita. Seperti kita tahu, banyak sekali perusahaan pabrik-pabrik Taiwan yang sedang membuka usaha di Indonesia. Kalau di Jakarta ada yang namanya Singfutang. Singfutang itu bubble tea, Cencunaicha. Dia sudah mendunia, udah masuk ke Indonesia, brand Taiwan. Nah, menurut teman-teman, kita diskusi sebentar. Masuknya produk Inliao atau produk minuman ini dari produk minuman Taiwan ini ke Indonesia ini, apa yang harus dipikirkan, misalnya dari aspek hukumnya atau pemasarannya seperti apa? Mungkin di sini ada yang ingin menanyakan, kalau ingin membuka usaha masakan Taiwan misalnya, mungkin di sini ada yang bekerja di rumah dan sama akung amannya disuruh masak Taiwan, kalau atau membuat cencunaicha misalnya, kemudian ingin membuka usaha itu di Indonesia. Milk tea Harus itu kali Pak, label halalnya yang utama. Di Indonesia kan itu sangat dibutuhkan. Label halal, oke, label halal. Oke, ada lagi mungkin, andaikan yang lain ingin membuka usaha ini milk tea atau ini tehnya Taiwan ini kan terkenal, oolong cha-nya kan terkenal. Oolong cha ini kan dari Taiwan sama milk tea. Apa yang harus Anda pikirkan, teman-teman pikirkan? Kalau ingin membuka usaha minuman misalnya, label halal, oke, boleh. Kemudian apalagi yang ingin apa yang harus dipikirkan? Tempatnya, Pak. Tempatnya, Pak. tempatnya. Ada strategi. Kalau tempatnya itu menurutnya seperti apa? Strateginya seperti apa? Ya harus di keramaian kayak di mall, di Mall. tengah jalan gitu, di jalan Tengah kayak jalan gitu Pak, di taman. pinggir. Nah, menurut teman, ya itu juga, Pak. Jadi tempatnya harus strategis, kemudian mungkin juga dengan menjadikan satu strategi marketingnya adalah bagaimana? Oke, tadi strategi marketing. Kalau tempatnya tadi udah faktor ini ya. Kalau strategi marketingnya kira-kira seperti apa? Ya mungkin bagiin brosur sama di Facebook, di sosmed gitu, lip di Facebook gitu, terus brosur Endorse Pak, biasanya Endorse. endorse. Ya enggak terlalu mahal itu biayanya. Endorse mungkin kalau asli dari Taiwan kan bisa kita masukkan. Oh ini saya tulisan Mandarin lebih meyakinkan kan. Oh dengan ini asli dari Taiwan. Dengan tulisan Mandarin kemudian ini kan lebih meyakinkan seperti itu. Nah menurut saya hal-hal sederhana seperti ini menjadikan peluang usaha bagi teman-teman. Mungkin ada yang ingin membuka usaha minuman di Indonesia. Mungkin ada. Menurut saya ini juga oke loh punya usaha minuman ini, karena minuman ini marginnya sangat besar. Kalau usaha minuman kali Pak perlu juga dibutuhkan selera Indonesia, contohnya rasanya. Kalau orang Thailand kan Tapi biasanya selera daya beli manis, masyarakat itu rendah loh Pak. Maksudnya lebih kalau biasanya kalau milk tea itu kan kalau orang beli itu terlalu mahal gitu, kayaknya rada sepi gitu. Enggak juga. Ya, silakan. Kenapa? Tadi yang bilang enggak juga tadi. Gimana? Ya kan bisa disesuaikan dengan daya beli masyarakat Indonesia, Pak. Ya. Mungkin dari bahannya kan gitu. Sesuai isi kantong rakyat Indonesia lah emang ya. Intinya itu. Saya berminat dah jualan Inliao kayak gitu, berminat juga Pak. Intinya adalah. Bagus kok.
enak kok. Nah, intinya tuh seperti ini. Intinya tidak ada harga yang terlalu mahal. Kenapa tidak ada harga? Harga mahal sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah kita mampu membeli atau enggak. Buktinya kalau tahu di Indonesia ini sepatu atau apa harganya jutaan, ya orang atau jam Patek Philippe, merek Patek Philippe ini harganya serumah 60 juta. Ya kalau orangnya mampu ya dia merasa itu nggak mahal bagi dia. Jadi harga itu sebenarnya tuh harga itu relatif bagi setiap orang. Bagi orang yang merasa mahal ya memang kemampuannya segitu. Bagi orang yang orang merasa mampu ya mereka bisa membeli. Nah, intinya adalah betul kita sesuaikan dari tempatnya dulu. Kalau kita di kota di mall, di Grand Indonesia, di HI misalnya, di Indonesia di mall, di plaza, di Tunjungan Plaza, orang Indonesia sekali minum 30.000 untuk segelas itu biasa. Tapi mungkin untuk orang di daerah kota kecil misalnya, kota kecil Kudus misalnya, di kota Kudus misalnya, beli minuman 30.000 ya nggak masuk bagi mereka. Bagi mereka mungkin 15.000 Pak di kampungku Pak. lah itu kan 15.000. Tapi kalau udah Murah. masuk Iya murah itu. 15.000. Berapa, Gus? Iya di tempatku 15.000 di Pemalang. Jadi lihat segmentasinya, Pak. Iya, di lokasi itu, lokasi sangat mulu. Kalau mungkin kalau Iya di Pak kampung bener. pop ice di blender dikasih es, dikasih susu cair bisa dijual misalnya 3.000 5.000 ya. Emang pop ice. 3.000 Pak, ponakanku sering beli tuh. Tapi kan Di pasar malam. tapi enak kan. Nah, padahal pop ice sendiri satu bungkus berapa? 5 berapa ya satu bungkus? 500 ya. 5.000. Enggak, 500. satu renteng. 5.000 satu renteng mungkin. Serenteng iya. 500 Pak. Tapi dijual 3.000. Itu kan Iya menurut 3.000 saya, ada susunya, ada mesesnya, nah, kan ada coklatnya. ya kan menarik jadi. Udah masuk ke kafe. Yang mahal es batunya, Pak. Ada sepatu. Kalau pop es mah mahalan Pak. Kalau pop es itu satu rentengnya itu 800, 8.000 kan isinya 10. Jadi kadang jualnya yang 1.000 itu yang gelas yang pakai plastik. Kalau pakai gelas mah mahal. Nah, 3.000 Mbak Nyai Sumiati. Oh. Iya 3.000 enggak pakai plastik itu loh, enggak pakai gelas ya. Kalau pakai gelas kan 3.000 tapi kan ditambahin apa gitu. Nah iya kan tadi bilang. Menarik. Ya Iya, maksudnya wes. kalau pakai plastik gitu. Kalau intinya- anak-anak sekolah mah kan pakai plastik yang murah meriah. Stop. Tadi berlanjut. Intinya di sini adalah kita harus menyesuaikan banyak faktor. Kita kembali lagi ke materi bahwa faktor itu sangat penting ya. Kasarannya mungkin kalau teman-teman ngelihat textbook buku ini pusing ya. Faktor ini, faktor itu. Kita pakai contoh sederhana. Intinya adalah yaitu lokasi. Kalau lokasinya udah masuk mall, otomatis tampilan gelasnya udah pasti beda dengan yang dipakai di Nggak plastik mungkin anak pakai sekolah. plastik ya kan, Pak? Nggak mungkin. Nah, harganya juga pasti bisa lebih. Teh manis di rumah makan dan teh manis di warung beda. Kalau di sini kita beli lucha, di Taiwan beli lucha Hongcha, itu paling 30 NT. Tapi kalau di rumah makan, kalau saya di bagian selatan ini, di rumah makan malah dikasih gratis. Nah, kan intinya tuh beda. Udah masuk segmen tertentu udah beda. Iya Pak benar. Beda. Intinya adalah inilah kita harus belajar aspek apa? Ya aspek ininya pemasarannya itu. Nah ini pemasaran. Kembali lagi ke slide ke pemasaran. Tujuan Itu beda, Pak. Contohnya kan pengalaman pernah beli makan Yoromien itu di samping stasiun Taipei itu kan di samping itu 90 NT. Nah, terus itu karena nunggu di Cosmos Hotel itu makan Yoromien 470 NT. Padahal itu sampingan loh, satu dinding. Loh kan berarti apa? Intinya adalah pemasaran itu sangat penting. Nah, kadang itu kita ada kafe yang bukan menjual makanan tapi menjual suasana. Menjual suasana Betul. romantis, menjual suasana
nyaman seperti itu. Nah, kembali lagi ke pasaran. Riset pasar ini sangat penting. Makanya tadi seperti lihat, tadi ada dari kalau kita membaca strat ini kan pusing, apa sih riset pemasaran ini apa, bagaimana caranya. Contoh sederhananya tadi itu, pop ice tadi. Kalau dijual di kantin sekolah, ya udah jangan dijual 15.000. Anak sekolah uang sakunya kan nggak sampai segitu, pakai plastik, pakai sedotan plastik, ya pakai pop ice di blender. Tapi ketika kita sudah masuk ke hotel, restoran hotel, nama pop ice bukan pop ice lagi, tetapi milkshake. Udah ganti namanya, udah ganti bukan pop ice Namanya lagi. udah elit, Pak. Bukan, Ganti elit. jadi kayak coklat milkshake gitu. Atau apa ganti, namanya udah diganti. Strategi pemasarannya beda, kemasannya beda, nggak mungkin dong ditaruh di plastik lah gitu, tapi di gelas. Gelasnya bagus, dikasih topping, dikasih es. Nah, bagaimana cara ini? Berarti ini adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan analisa sistematis berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, data dikumpulkan, siapa pangsa pasar kita, dicatat. Kalau anak sekolah ini uang sakunya berapa, disesuaikan. Seperti itu. Gampangnya seperti itu. Lanjut. Itu Pak, Cincunaica di Iling I 280 paling murah. Cincunaica Iling I Liang Pai Di Sekuajen. Iling I itu. Ya, Liang Pai gitu kalau misalnya beli di Uselan ya 60 kan. Kan ya itu. Iya Pak. Ya itu Iling I lantai 11 itu. Lantai 88 itu 280 paling murah. Sampai hafal ya lantainya ya. Nah, kenapa? Pengalaman Pak, kaget. Setiap hari ke sana. Lah, mengapa bisa harganya berbeda? Ya kita harus riset pasar kita. Yang ke Iling ini kan bukan orang-orang apa ya, mungkin ya bukan orang-orang elit, Pak. Orang elit ya. Bukan orang susah, Pak. Itu buat nyewa itu tempatnya mahal buat soalnya mereka itu sebenarnya jual pemandangannya Pak. Nah, itu kan 88 itu. Jadi intinya adalah riset pasar. Apa yang harus kita lakukan untuk memulai usaha minuman? Kita ambil contoh minum aja. Kita harus melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini apa? Pasar menguntungkan. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Kita mau menentukan high end atau low end atau mid end. Pangsa pasar tinggi atau pasar rendah. Di kantin sekolah juga nggak masalah. Asalkan kita bisa menyesuaikan produk kita. Nah, memilih produk ketika pasar kita udah kita bidik anak sekolah atau orang kantoran atau orang kantoran atau anak kuliahan, kemudian produknya yang dijual harus tepat. Jangan sampai anak kuliahan seperti saya disuruh beli Cincunaica 200 NT. Saya juga males. 200 NT bisa 2 kali makan gitu. Atau tadi Neuromian berapa? 400 NT. Udah bisa pientang, udah bisa 4 kali makan, 5 kali makan. Nah, memilih produk yang dapat dijual sesuai dengan ini. Jadi paham ya ketika kita memilih pasar kita. Kemudian menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Nah, ini juga konsumen ini berubah. Ada yang mungkin ada bisa memberi contoh apa perubahan konsumen terkait dengan industri minuman ini. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Ada yang tahu? Kalau dulu kan biasa aja Pak. Biasanya seperti apa? Biasanya seperti apa? Kalau misalnya kayak itu kan yang tadi kan pop es kan cuma campuran kayak gitu. Nanti kalau sekarang dikasih topping segala macam, ada bubuk apa, stroberi, ada es krim kayak gitu Pak. Lebih banyak lagi variasinya. Ini adalah perubahan dalam selera konsumen, betul, atau perilaku konsumen. Mungkin dulu ini apa, sedotan. Dulu plastik. Iya, plastik. Sekarang
ada yang besi, ada yang itu apa beling. Kertas, ada yang kertas juga, ada yang kertas karton. Saya lihat beberapa kali beliin Liao itu dia sedotannya sudah tidak menggunakan plastik, tapi sedotannya udah menjadi kertas. Dan kertas. Nah, ini juga perilaku konsumen kita harus menyesuaikan. Kemudian sekarang contoh lagi masker. Masker dulu kan ya masker namanya masker medis polos. Sekarang ada motifnya. Sekarang apa? Sekarang ada yang duckbill itu, jadi dia moncongnya dia berbeda duckbill. Jadi mungkin ada yang bagus yang ada kayak ada saringannya di sampingnya itu. Banyak sekali. Kemudian nah ini ada motifnya, warnanya beragam. Kalau zaman dulu kan hijau rumah sakit itu atau biru rumah sakit. Sekarang udah ada merah muda, merah, hitam, putih, semuanya udah ada. Nah, ini adalah perilaku Hello Kitty, Hello Kitty, betul. Nah, intinya adalah kita harus mengikuti perilaku konsumen, meningkatkan teknik pemasaran seiring dengan berubahnya perilaku konsumen. Terus nilai aspek pasar dan pemasaran, pengembangan gagasan proyek. Nah, kemudian untuk mencari ide, itu kita harus bagaimana kita mencari ide? Mau membuat tadi ada yang saya nggak tahu Pak usaha apa. Tadi ada yang di awal mengatakan saya sendiri nggak tahu mau usaha apa. Nah ini bagaimana mencari ide atau mencari gagasan produk? Bagaimana cara mungkin yang teman-teman ada yang ingin berbagi saran? Tadi ada mbaknya yang pertama tadi udah lupa ya. Saya juga nggak tahu bagaimana cara, saya nggak tahu mau usaha apa. Ada ide. Nah mungkin bagaimana cara mencari ide? Ya lihat lingkungan sekitar Pak. Misalnya lagi kayak kita lihat di internet lagi apa ya? Lagi musim zaman apa gitu. Misalnya lagi tren sesuatu kayak model jilbab apa model itu konektor masker gitu kan, itu sekarang lagi itu tuh lagi dipakai tuh. Ya kita bisa bikin konektor masker jahit sendiri yang motifnya lucu-lucu gitu loh Pak. Jadi intinya bisa melihat di lingkungan sekitar. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Oke, itu juga boleh. Nah, ada lagi. Nah, ini juga ada berbagai cara. Kalau di sini di slide saya tunjukkan adalah studi yang sudah ada. Di Taiwan ini misalnya, kembali lagi ke minuman. Kan banyak sekali, satu jalan aja bisa 5 atau 6. Iya, itu banyak Pak. Kayak pokoknya minuman teh semua, iya. Nah, intinya apa? Intinya adalah oke satu orang berhasil, orang lain mengikuti, ya itu sebenarnya sah-sah aja. Nanti studi sudah dia mempelajari yang sudah ada, kita mengikut nggak masalah, asalkan kita bisa memberi nilai tambah dari produk kita. Kemudian pertumbuhan, misalnya kita juga melihat dari pertumbuhan atau demografi, misalnya di Taiwan lebih banyak orang tuanya daripada anak kecilnya. Nah, orang tua ini apa yang sering kali kita butuhkan? Misalnya popok untuk orang tua, misalnya seperti itu. Kita juga bisa melihat dari pertumbuhan demografi. Anak muda kok banyak ya? Oh, berarti produk apa yang lebih banyak menjangkau anak muda? Kemudian perencanaan pengembangan wilayah contohnya. Nah, contoh ini saya beri contoh di sini ada Indonesia ini akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke Kutai ke Kalimantan. Nah, ini udah di sounding seperti ini, kita udah harus mulai ancang-ancang. Apakah kita membuka usaha sesuatu yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti itu. Kemudian perubahan sosial dan dampak undang-undang baru. Nah, dampak sosial ini perubahan sosial misalnya masalah pandemi. Orang semua serba online ya. Kita harus mengikuti online. Usaha-usaha online harus kita cari. Dampak undang-undang misalnya undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang perlindungan terhadap wanita dan anak. Nah, kita juga harus ada undang-undang baru. Nah, kita harus mengikuti apakah usaha kita berkaitan dengan undang-undang tersebut atau tidak.
Nah, kalau mencari kebutuhan ini kita mencari ide usaha berdasarkan lingkungan sekitar. Tetapi kalau produk, kita berfokus pada produk. Kita berfokus mencari ide, berfokus dari produk. Oke, kita ketemu produknya produk minuman, tetapi kita harus lihat materi sumber daya bahan bakunya seperti apa, teknologinya seperti apa. Kemudian kita gagasan produk sehat ini resikonya seperti apa. Jadi intinya di kolom ini lebih ke melihat ke lingkungan, mencari kebutuhan ini lingkungan, tetapi ke produk ini gagasan produk ini berfokus pada produknya. Oke. Kurang dikit, kurang 3 slide sebelum saya akhiri. Nah, penilaian aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam membuat sebuah bisnis atau proyek, itu tentu saja awalnya adalah gagasan proyek. Kita harus sudah punya gambaran produknya, gambaran pasarnya. Nah, ini persyaratan teknologi, faktor-faktornya, biaya, keuntungan, data pelengkap. Nah, dari gagasan ini kan ini banyak nih. Kita eliminasi dan seleksi mana yang paling penting. Paling penting, misalnya yang paling penting ini adalah masalah teknologi, persyaratan teknologi, dan biaya operasional dan investasi. Nah, setelah kita eliminasi yang mana yang paling penting, kemudian kita melakukan studi kelayakan pendahuluan. Kita pelajari secara lebih detail mana yang sudah kita eliminasi. Contohnya tadi, oke, saya berfokus, saya udah punya gambaran produk. Pangsa pasar saya di Indonesia, minuman di Indonesia di kota besar. Oke, sekarang saya akan mengeliminasi hal-hal kurang penting menurut saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya berfokus kepada teknologi apa yang kita gunakan. Misalnya mesin minuman ini kita seperti kopi, kan kita juga harus di Indonesia lebih fokus kopi ya. Ada mesin coffee maker, nah seperti itu. Kemudian biaya operasional seperti apa? Nah, kita harus membeli biaya coffee maker ini berapa biayanya. Nah, ini kita kerucutkan. Nah, untuk mencari ide, gagasan proyek, ide bisnis, kelayakan sebuah bisnis itu kita bisa mencarinya melalui analisis kualitatif dan kuantitatif. Apa itu kualitatif? Kualitatif itu kuantitatif itu sesuatu yang berhubungan dengan data. Contohnya, kuantitatif ini adalah data permintaan, data pertumbuhan penduduk. Segala macam yang berhubungan dengan data itu artinya kuantitatif. Nah, mungkin teman-teman suatu saat akan membuat karya ilmiah menggunakan data. Analisisnya menggunakan analisis apa? Kualitatif atau kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kuantitatif, Kuan ini sesuatu yang berhubungan dengan angka, dihitung. Nah, sesuatu yang bisa dihitung. Nah, ini datanya kita kumpulkan. Contohnya apa? Ya data pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, data pendapatan. Nah, ketika memulai usaha, kita penting untuk melihat UMR suatu daerah kalau di Indonesia, di Surabaya atau Jakarta, UMR-nya 3 juta misalnya. Oh, berarti untuk membeli satu gas minuman 30.000 sampai 50.000 nggak ada masalah kalau di mall. Tapi mungkin UMR di kota kecil beda, 2 juta misalnya, atau 1.500.000. Nah, 50.000 akan menjadi suatu hal yang sangat memberatkan. Nah, dikumpulkan datanya. Kemudian selain itu kita juga harus belajar mengambil data dari data kualitatif. Nah, data kualitatif seperti apa? Kualitatif ini yang tidak berhubungan dengan angka. Contohnya adalah wawancara. Bertanya kepada calon pembeli atau potensial konsumen kita. Suka nggak sih minum minuman beli di mall gitu? Saya nggak suka gitu. Oh, berarti dia 10 orang ditanyain tidak punya hobi untuk membeli minuman atau jalan-jalan di mall dan membeli minuman. Oh, berarti orang daerah sini tidak suka jalan-jalan. Oke, kemudian coba bertanya ke kota besar. Oh, suka nggak sih melepas penat di mall? Suka sekali karena dingin. Nah, suka beli minuman nggak? Oh, suka minuman seperti apa? Suka minuman yang teh, yang tidak terlalu manis, yang
sehat. Nah, oh, berarti orang-orang mayoritas suka membeli minuman yang menyehatkan. Tapi dia juga suka beli minuman di mall. Oh, berarti ada kesempatan bisnis. Nah, ini maksudnya adalah analisa kualitatif. Nah, secara lengkap saya rangkum di sini di slide terakhir tahapan menganalisis bisnis pasar. Menentukan tujuan studi ya, tujuan bisnisnya apa, mau jual minuman misalnya. Kemudian studi pasar informal. Ada yang tahu studi pasar informal seperti apa? Bertanya kepada orang, suka nggak minuman ini yang seperti saya bilang. Atau ada yang teman udah punya usaha sejenis, kita tanyain di pasar informal itu kita wawancara, apa sih suka duganya buka lesehan bahasa Inggris, apa sih suka duganya membuka online shop, ya benchmark atau apa istilahnya, mencari informasi kepada orang lain itu juga bisa. Kemudian kalau sudah studi pasar informal, kita studi pasar formal. Nah, ini ada tolong dicatat atau diperhatikan, ada studi data sekunder, studi data primer. Ada yang tahu apa ini studi data sekunder dan studi data primer? Primer, dari kata primer. Primer ini apa artinya? Utama, yang paling penting. Pak. Utama. Berarti studi data primer adalah mengambil data pertama. Mengambil data pertama. Data pertama ini apa contohnya? Ya, contohnya adalah kuesioner. Kemudian wawancara orang secara langsung. Ini adalah data pertama, data primer, data utama. Jadi nanti kalau ujian ditanya, apa itu studi data primer? Sebutkan studi pasar formal. Meliputi 2, studi data sekunder dan studi data primer. Apa studi data primer ini? Data primer ini adalah studi yang diambil pertama kali. Dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Saya ulangi, studi data primer adalah studi data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Tuh, data primer ini adalah pengambil usaha secara langsung. Saya taruh di chat box ya. Tuh, data primer. Saya baru taruh di chat. Sedangkan data sekunder apa? Data sekunder adalah data yang kita temukan dari internet, dari perpustakaan, dari laporan. Sekunder ini kedua kan, berarti di tangan kedua. Jadi apa contohnya? Ya kalau tadi ada yang belajar, ada mencari ide dari internet. Ya ini maksudnya adalah data sekunder. Mencari belajar dari internet. Kemudian analisis pasar bisa kita lakukan dengan melihat karakteristik permintaan sekarang dan perkiraan masa datang. Nah, permintaan kita bisa simpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah merencanakan strategi pemasaran dan tahap terakhir adalah menilai kelayakan. Nah, ini adalah 6 tahapan analisis pasar. Menurut saya ini sangat penting. Boleh dicatat atau saya print screen. Saya taruh di grup. Mungkin ini akan keluar. Ujian saya kurang tahu juga. Jadi tahapan analisis pasar ini adalah slide terakhir, ini adalah slide terakhir dan yang penting. Apa saja tahapan analisis pasar? Ada 6 tahap, silakan diingat-ingat. Yang pertama tadi adalah, saya taruh di, saya print screen, saya taruh di ini grup. Oke, itu ya, ada 6 tahapan menentukan tujuan studi, kemudian studi pasar informal, studi pasar formal, karakteristik permintaan sekarang dan pikiran masa datang, merencanakan strategi pemasaran, dan menilai kelayakan pasar. Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih. Nanti saya ini
absen. Absen dulu, Pak. Iya, saya absen dulu. Bentar. Saya matiin recordernya dulu.